Hari ini kita akan membahas materi mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, saya harap agar kalian mengenali perbedaan dan persamaan bagian-bagian pada buku fiksi dan non-fiksi dengan membandingkan buku-buku tersebut. Sebelumnya kita pernah membahas mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Siapa yang masih ingat apa itu buku fiksi? Buku yang berupa karangan yang seperti apa? Apa buku fiksi itu? Buku yang berupa khayalan. Kalau buku non-fiksi yang bagaimana? Bersifat nyata, berdasarkan fakta. Kalau buku fiksi tadi yang berdasarkan khayalan atau imajinasi penulis. Sementara buku yang non-fiksi itu berdasarkan fakta atau ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kalian lihat ke depan. Saya bawa dua buku. Ini di sebelah kanan, sebelah kiri. Apakah ini bukunya sama? Beda. Menurut kalian, yang di sebelah kanan saya ini buku apa? Buku non-fiksi. Yang di sebelah kiri saya buku apa? Buku fiksi. Nah, dari sampulnya kita bisa tahu ini buku non-fiksi. Mengapa buku ini dikatakan sebagai buku non-fiksi? Karena buku pelajaran. Isinya di sini mengandung ilmu pengetahuan. Jadi dikatakan sebagai buku non-fiksi. Sementara buku yang ini mengapa dikatakan sebagai buku fiksi? Kenapa? Berupa khayalan dari penulis, maka dikatakan sebagai buku fiksi. Nah, sekarang kita akan pelajari bagian-bagian buku sambil dibuka LKS-nya halaman 23. Bagian-bagian buku ini yang pertama kita ulas buku non-fiksi. Bagian-bagian buku yang pertama adalah bagian sampul buku. Sampul buku itu bagian yang bisa dilihat dari luar. Nah, di bagian sampul sendiri ada 3. Yang pertama ini namanya apa? Halaman apa? Halaman sampul depan. Yang ini namanya apa? Sampul belakang. Kemudian ada lagi yang namanya punggung buku. Yang mana? Yang di sini namanya punggung buku. Apakah semua buku punya punggung? Apakah semuanya buku punya punggung? Tidak. Hanya buku tebal yang ada punggung bukunya. Sebagai contoh LKS kalian, ini ada punggung bukunya enggak? Enggak. Jadi enggak semua buku itu ada punggung bukunya ya. Nah, kemudian setelah sampul buku, di dalamnya ada apa ini? Bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini halaman yang pertama, namanya halaman apa? Halaman judul. Di sini ada nama atau judul bukunya. Contohnya ini judul bukunya apa? Bahasa Indonesia. Kemudian ada nama penulisnya. Contohnya ini nama penulisnya Rama Subarna, DKK. DKK itu apa? Dan kawan-kawan. Berarti penulisnya ada berapa? Lebih dari 3, banyak ya. Kemudian setelah halaman judul, di sini ada halaman apa? Hak cipta. Di sini ada halaman hak cipta. Kemudian ada halaman apa ini? Kata pengantar. Kemudian di sini ada daftar isi. Di bagian daftar isi itu ada apa? Ada judul bab, ada subbab. Jadi ini bagian daftar isi ini memudahkan pembaca untuk mencari halaman tertentu. Misalnya dari buku ini
istilah atau kata penting? Ya, jadi indeks itu merupakan istilah atau kata penting yang disusun secara alfabetis. Jadi urut abjad dari A sampai Z. Nah, di bagian indeks ini hanya ada kata-kata pentingnya saja beserta halamannya. Misalnya, di sini ada kata anonim 40. Berarti kita bisa menemukan kata anonim di halaman berapa? Halaman 40. Misalnya di sini. Nah, di sini halaman 40 ada kata anonim. Jadi itu fungsinya indeks. Selanjutnya ada apa? Ini ada glosarium. Apa itu glosarium? Glosarium isinya apa? Kamus. Seperti kamus ya. Jadi kalau indeks tadi hanya kata-katanya saja, kalau glosarium ini isinya sudah ada pengertiannya. Misalnya di sini ada kata adverbia. Artinya apa? Artinya kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikatif atau kalimat. Misalnya sangat, lebih, tidak. Itu sudah ada artinya, sudah ada pengertiannya. Kemudian daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka itu memuat sumber referensi dari penulis. Misalnya buku ini ditulis dengan sumber sekian. Nah, ini namanya daftar pustaka. Oke, itu bagian-bagian buku. Apakah bagian buku fiksi dan non fiksi itu sama? Tidak ya, karena ada beberapa yang tidak ada di buku fiksi. Contohnya daftar pustaka itu jarang buku fiksi yang pakai daftar pustaka. Kemudian jarang juga buku fiksi yang memakai glosarium seperti itu ya. Jadi ada perbedaan antara buku fiksi dan buku non fiksi. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan perbedaan bagian buku fiksi dan non fiksi? Ada tidak? Tidak ada. Nah, sekarang membentuk kelompok lagi. Silakan dibuat 3 kelompok seperti ya, dari satu, kelompok 2, kelompok 3. Ini sudah ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti saya beri 2 buku. Ada buku fiksi dan buku non fiksi. Nanti kalian ulas sendiri mana yang buku fiksi, mana yang buku non fiksi. Kemudian kalian cari bagian-bagian bukunya. Tadi ya, sampul bukunya mana, kemudian isi bukunya mana, catatan penutupnya mana, nanti ditunjukkan, gitu ya. Paham? Oke. Jadi kalian buat tabel seperti ini. Yang pertama, kalian lihat sampul bukunya, baik buku fiksi maupun buku non fiksi. Nah, dari situ judul bukunya apa dituliskan, nama pembuatnya tuliskan, penerbitnya tuliskan. Kemudian untuk yang nomor 2, 3, dan 4 itu dicetak ada atau tidak. Misalnya hak ciptanya kalau ada dicetak, kalau tidak ada disilang. Begitu juga sampai bawah. Ini yang fiksi yang mana? Yang non fiksi ya, sudah dicari bagian-bagiannya. Sudah ada semuanya. Oke, cari lagi. Daftar bacaan ini sama saja dengan daftar pustaka, daftar referensi. Glosarium. Kalau ini apa? Glosarium bukan yang pakai glosarium. Bukan. Glosarium kan itu. Kalau glosarium, glosarium itu isinya apa? Sumber informasi seperti kamus. Tidak glosarium. Apakah ini kamus? Sumber informasi
Tapi kalau dari buku psikologi. Jadi itu masuknya ke mana? Daftar pustaka atau glosarium? Daftar pustaka. Ada glosariumnya enggak itu? Enggak ada. Nama pembuatnya itu yang membuat yang kemudian sekarang bagian-bagiannya. Yang pertama buku fiksi dulu. Buku fiksi, judul bukunya apa itu? Dan oke, nama penerbitnya. Kemudian itu nama pembuat atau penerbit. Nama pembuatnya. Penerbitnya mana? Yang lainnya dia disimak, jangan berisik. Kemudian apakah ada halaman pendahuluan? Kemudian sekarang ke yang buku non fiksi yang mana? Buku non fiksi judulnya apa? Apakah nama penulisnya siapa? Ya. Kemudian oke, penerbitnya dari mana? Tutu Media. Apakah di situ ada daftar pustakanya? Ada, coba tunjukkan daftar pustakanya di mana? Oke, apakah di buku itu ada glosariumnya? Tidak ada. Tadi kalian sudah menganalisis dua buku, fiksi dan non fiksi. Sudah ketemu semua ya perbedaannya. Kemudian bagian-bagian bukunya tadi juga sudah kalian temukan. Nah, untuk hari ini kesimpulannya kita sudah belajar apa saja, Raffi? bagian-bagian buku